pasti. Kegelisahan hatiku, tak tahu arah yang kutuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pagi hari ini untuk bersama-sama masuk dalam hari ke-35 di dalam 40 hari dengan tujuan. Hari ini tema kita adalah kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bertemu kembali. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah boleh bergabung di hari ke-35 ini. Kami bersyukur karena kami tahu kalau kami sampai pada hari 35 itu sesungguhnya Tuhan yang menjaga hidup kami, Tuhan berikan kami hidup, dan kami boleh mempunyai iman, semangat untuk bersama-sama bersekutu. Tuhan, kiranya Engkau berkati pertemuan kami pada pagi hari ini, dan Engkaulah kiranya ya Tuhan, menolong kami untuk memperoleh berkat daripada-Mu, mengenali kehendak-Mu, dan kami hidup dalam tuntunan kebenaran itu. Pimpinlah kami dari awal sampai akhir pertemuan ini, Tuhanlah kiranya akan menuntun, menyertai kami sekalian. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan, pemeliharaan, dan tuntunan Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian tentang kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, hari ini kami mau membahas tentang kuasa-Mu di dalam kelemahan kami. Kami tahu sesungguhnya Tuhan, kalau bukan oleh pertolongan-Mu, tidak ada seorang pun dari kami yang bisa melayani. Terima kasih, di dalam semua kelemahan kamilah, sesungguhnya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 13 ayat 4b itu, memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu, karena kuasa Allah. Inilah pernyataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini sudah 2 Korintus adalah surat terakhir dari
surat-surat yang sudah terakhir di Paulus yang mengatakan kepada jemaat bagaimana Paulus itu punya banyak kelemahan dan dia tetap melayani bukan dengan kekuatan tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu. Dia berkata pada jemaat di Korintus, kami ini hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kelemahan-kelemahan ini. Untuk apa? Dengan tujuan supaya mereka boleh memuliakan Allah, ya, boleh memuliakan Allah karena kuasa Tuhan nyata atas mereka. Saudara-saudara, Rick Warren berkata, Tuhan itu senang memakai orang-orang yang lemah. Setiap orang itu mempunyai kelemahan, ya, ada secara fisik, secara intelektual, ada bahkan juga dalam tertentu secara rohani, ya. Biasanya kita akan menyangkali kelemahan itu. Kelemahan itu biasanya dianggap sebagai sesuatu yang buruk, begitu ya. Mempertahankannya atau memberikan alasan atau menyembunyikannya. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kelemahan-kelemahan kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 9 itu, firman Tuhan berkata begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya seringkali anggapan Tuhan itu berbeda dengan anggapan kita. Ya, jalan-jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Ya, dan maksud Tuhan itu kadang jelas berbeda dengan maksud kita, termasuk dengan kelemahan kita. Kalau kita menganggap kelemahan itu sesuatu yang buruk, beginilah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara lihat, justru Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kelemahan itu ya. Apa yang bodoh, apa yang lemah itu dipilih Tuhan. Dipilih itu menunjukkan bahwa dia mau memakainya, dia mengambil yang itu, bukan yang kuat tapi yang lemah, yang bodoh itu untuk apa? Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya berhikmat, orang-orang yang merasa dirinya kuat. Kelemahan Anda seringkali, kelemahan kita itu seringkali bukanlah sebuah kebetulan, saudara-saudara ya. Tetapi Tuhan itu sengaja, nanti kita akan lihat di bagian akhir ya, Tuhan itu sengaja mengizinkan ada kelemahan, kekurangan dalam hidup kita ini justru untuk menunjukkan kuasanya. Supaya kita ini bergantung lebih kepadanya. Saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus itu di dalam ucapan bahagia, ya, dalam 8 ucapan bahagia dalam Matius pasal 5 itu, yang pertama adalah ucapan bahagia yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Apa itu orang yang miskin di hadapan Allah? Itu adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. Yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Yang berkata pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, kalau engkau tidak menolong saya akan mati. Itu dia ya. Orang miskin ini petokos yang menunjukkan tidak punya apa-apa ya di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengatakan orang ini adalah mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, ucapan bahagia yang nomor 1. Orang Alkitab, seluruh Alkitab kita menunjukkan bahwa Tuhan itu memakai orang-orang biasa yang tidak sempurna untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ya dalam kehidupan mereka. Ya, kita nanti akan melihat beberapa contoh ya. Rick Warren itu buat pernyataan yang menarik. Dia mengatakan begini, jika Tuhan hanya memakai orang-orang yang sempurna, tidak akan ada yang pernah diselesaikan. Maksudnya begini, saudara. Kalau Tuhan tuh hanya memakai orang-orang yang sempurna, tidak ada hal yang terjadi, tidak ada yang pernah diselesaikan. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang sempurna itu, gitu ya. Sehingga kalau nunggu orang sempurna baru kerjain sesuatu, tidak ada yang jalan semuanya, begitu ya. Tuhan itu memakai orang-orang yang tidak sempurna, ya. Nah, tapi apa kesempurnaan itu? Apa kelemahan itu ya? Tuhan memakai orang-orang yang lemah yang tidak sempurna.
Nah, tapi apakah kelemahan ini, saudara-saudara? Kelemahan itu apa yang ditulis oleh Paulus sebagai duri, ya. Tuhan berikan duri dalam daging, gitu ya. Ini bukan dosa, ya. Kelemahan itu bukan dosa dan bukan cacat karakter dan cacat moral, gitu ya. Sesuatu yang misalnya mencuri atau merampok, gitu ya. Tetapi kelemahan itu adalah yang dimaksud kelemahan adalah keterbatasan yang kita warisi atau sesuatu yang tidak dapat kita rubah, ya. Saudara-saudara, kita punya keterbatasan secara fisik, ya, karena mungkin kita lahir kayak saya gini barangkali kalau dianggap kelemahan, ya, botak misalnya, gitu ya, atau pendek, gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita rubah begitu, itu yang dimaksud, ya. Kita punya keterbatasan, ya, yang tidak dapat kita rubah, ya. Nah, itulah yang dimaksud kelemahan, ya. Dan itu semua bisa dipakai Allah untuk mempermuliakan namanya. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh kelemahan kita, ya. Keterbatasan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Paulus mengatakan tentang diri dia sendiri dan orang-orang yang melayani bersama dengan dia itu adalah mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 berkata begini. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, harta ini apa, Saudara? Harta ini adalah Injil sebenarnya. Injil itu. Kabar baik itu. Kasih karunia Allah. Itu kami punyai. Kasih karunia yang Allah yang sempurna, yang bagus itu kami punyai dalam bejana tanah liat yang rapuh. Ya, yang gampang pecah. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah yang melindungi kasih karunia itu supaya terus bisa memancar dalam hidup kami, bukan dari diri kami sendiri, tetapi berasal dari Allah. Nah, Paulus menunjukkan bukan bahwa sesungguhnya kita jadi rapuh, jadi lemah itu supaya nyata, begitu ya, bahwa pertolongan, kekuatan dan kemampuan kita, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dari 3 teladan dari Rasul Paulus, ya. 3 teladan Rasul Paulus, bagaimana dia hidup agar Tuhan bisa berkarya dalam kelemahan-kelemahannya, ya. Yang pertama, Paulus itu menunjukkan bahwa kita mesti mengakui kelemahan kita, ya. Kita mesti mengakui ketidaksempurnaan kita. Apa itu? Kita mesti tidak mengakuinya itu, yaitu mengakui kelemahan adalah mengakui ketidaksempurnaan kita. Berhenti berpura-pura memiliki semuanya dan jujur terhadap diri sendiri. Di dalam perjanjian baru ada 2 pengakuan besar, ya. Pengakuan yang pertama itu adalah pengakuan Petrus yang mengatakan Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu adalah ketika Tuhan Yesus di Kaisaria Filipi itu bertanya pada murid-murid sebelum Tuhan disalib, menurut kalian siapakah aku? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, ini menjadi kredo dari gereja yang mula-mula, ya. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan yang kedua itu adalah pengakuan yang dinyatakan oleh Paulus dan Barnabas, ya. Waktu itu mereka ada di Athena, mereka dianggap dewa-dewa, di tengah-tengah orang-orang yang mengeluh-elukan dia itu, Paulus dan Barnabas itu mengoyak bajunya dan berkata, kami ini manusia biasa, sama seperti kamu. Saudara-saudara, pengakuan yang kedua itu adalah pernyataan bahwa mereka itu adalah orang yang biasa saja. Saudara-saudara, jikalau kita ingin dipakai Tuhan, nah, ada 2 hal ini, ya. Nomor 1, Anda harus tahu siapa Tuhan. Kita mesti tahu siapakah Tuhan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi yang kedua penting, siapa kita sebenarnya. Manusia biasa. Saudara, banyak orang Kristen melupakan yang kedua ini. Bahwa kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan, ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada
tidak ada orang yang tidak ada kelemahan di dalam hidup ini ya. Kita semua punya kelemahan karena kita ini manusia biasa ya. Nah, bagaimana kita menyikapi kelemahan-kelemahan kita? Paulus menunjukkan dia mempunyai kepuasan di dalam kelemahannya ya. Dia tidak mengeluh dengan kelemahannya, tapi dia merasa ada kepuasan, dia percaya pada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat ini bermegah atas kelemahannya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku itu pada Paulus, ketika Paulus berdoa supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya itu ya, mengangkat kelemahannya. Tuhan berkata begini, saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, orang beranggapan Paulus itu punya penyakit. Tidak tahu, mungkin ada masalah matanya yang ada kabur, atau dia punya penyakit epilepsi atau begitu ya. Dia pernah menyatakan bahwa kamu tuh menolong aku jika aku hampir mati. Yang menunjukkan kelemahannya, gitu ya. Dia perlu pertolongan. Tetapi dan dia berdoa pada Tuhan, dan Tuhan tidak mengangkatnya. Dan dia mendengar suara itu, cukuplah kasih karunia-Ku. Lalu Tuhan, ketika Paulus menyadari itu diizinkan Allah, Paulus itu kemudian mengerti bahwa di dalam kelemahanku lah aku itu bermegah ya, berpuas, bersyukur gitu saudara. Bermegah itu bersyukur, bangga, karena aku tahu, sekarang aku mengerti kuasa Kristus itu nyata di dalam aku. Saudara-saudara, kepuasan itu berarti, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihiku dan mengetahui apa yang terbaik untukku. Aku percaya. Dan kemudian dia tidak berontak, tapi dia bersyukur atas kelemahan itu. 4 alasan yang diberikan Paulus kenapa kita puas dengan kelemahan-kelemahan kita. Alasan yang pertama adalah kelemahan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Nah, ini menarik, saudara ya. Kelemahan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahanku. Ya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, semakin sedikit yang kumiliki, semakin aku bergantung kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kelemahan itu penting, saudara ya. Benar ya, ketika saya merasa lemah, saya tidak kuat, saya itu bergantung pada Tuhan. Waktu saya kuat, ya saya bergantung pada diri sendiri, bukan? Nah, kita bersyukur, saudara-saudara. Seringkali dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita lah, kita ini lalu mencari Tuhan, semakin kuat berpegang pada Tuhan. Ya, yang kedua, kelemahan itu mencegah kita untuk sombong, saudara-saudara ya. Kalau kita kuat, kita bisa jadi sombong, bermegah, meninggikan diri. Tapi waktu kita lemah, nah, aku tidak meninggikan diri ya. 2 Korintus 12 kembali. Jadi dalam 2 Korintus ini, saudara-saudara ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Jadi Paulus itu mengalami banyak yang luar biasa dari Tuhan, saudara-saudara ya. Maka Paulus mengatakan Tuhan itu sengaja nih, ya, aku diberinya suatu duri dalam dagingku, yang katanya ada seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya, lihat ya, supaya aku jangan sombong. Kenapa? Sebab Tuhan itu menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati, saudara-saudara sekalian. Itu penting ya. Kita kepenting ya, supaya kita tidak sombong ya, supaya kita nyata kuasa Allah. Korintus mencatat ketika Gideon itu merekrut pasukan untuk berperang melawan orang-orang Midian itu, sebetulnya ada 32.000 orang yang bergabung untuk melawan. Tetapi Tuhan itu kemudian menyuruh Gideon untuk menyusutkan pasukannya dengan cara minum itu ya. Sampai cuma 300 orang, saudara. Dari bayangin berangkat perang dengan 32.000 orang, lalu Tuhan hanya mengizinkan 300 orang yang pergi. Hanya
100-nya, 1/100-nya yang diizinkan pergi, saudara-saudara ya. Sehingga kemudian mereka itu harus melawan 135.000 orang itu dengan 300 orang. 450 orang banding 1 orang. Jadi 1 orang mesti lawan 450 orang. Bagaimana mungkin, begitu kan? Tentu Gideon merasa kelemahan, sangat lemah. Itu kelihatannya seperti bencana. Tetapi justru Tuhan melakukannya supaya Israel mengetahui Tuhanlah yang berkuasa. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, dan dengan 300 orang, Gideon mengalahkan 135.000 orang. Supaya kita tidak sombong, kita bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita percaya kelemahan kita itu bukan bencana, tapi itu maksud Allah. Ketiga, kelemahan itu mendorong persekutuan di antara orang-orang percaya. Ya, ada seorang bernama Franz Hefner yang berkata begini, orang Kristen itu atau seperti kepingan salju, ya. Orang Kristen itu memang lemah, tetapi ketika mereka bersatu, mereka dapat menghentikan lalu lintas. Saudara-saudara, kalau kita kuat, kita tidak perlu orang lain. Tapi kalau kita lemah, kita justru memerlukan orang lain. Dan itulah yang penting dalam kelemahan itu. Supaya kita punya kekuatan untuk bersekutu. Yang keempat, di atas segalanya, kelemahan itu meningkatkan kemampuan kita untuk bersimpati dan melayani. Saudara-saudara, kalau kita lemah, saudara-saudara, kita ini akan bisa mengerti kelemahan orang lain. Ya, kalau kita lemah, saudara-saudara, kita tidak meninggikan diri. Dan syarat melayani itu adalah tidak boleh meninggikan diri, bukan? Kalau jadi pelayan itu tidak boleh sombong, tidak boleh meninggikan diri. Bersedia diperintah-perintah, misalnya gitu ya. Bersedia ditegur, bersedia. Kenapa kita bisa begitu? Karena kelemahan kita itu membuat kita itu mampu, ya, mampu punya kedewasaan rohani supaya kita bisa melayani. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita mempunyai pelayanan seperti Kristus di bumi ini. Artinya, yang dalam arti begini, orang lain itu akan menemukan kesembuhan dari luka-luka kita. Luka-luka. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Karena kelemahan-kelemahan kita, orang lain ditolong, saudara-saudara ya. Rick Warren itu berkata begini, pesan kehidupan dan pelayanan kita yang paling efektif justru akan keluar dari luka-luka yang paling dalam. Waktu kita lemah, kita itu bisa melayani lebih baik. Saudara-saudara, Hudson Taylor itu berkata begini ya, semua raksasa Tuhan, itu ada orang-orang besar yang pakai Tuhan, adalah orang yang lemah. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan bahwa Musa itu adalah pemarah, ya. Tetapi Tuhan membuat dia menjadikan Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya, ya. Kemudian Gideon itu adalah orang yang rendah diri dan tidak aman, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi pahlawan yang gagah berani. Abraham itu orang yang takut, berkali-kali dia takut dan buat istrinya itu diambil orang, begitu ya. Tetapi kemudian menjadi bapak semua orang percaya. Petrus itu seorang yang impulsif dan gampang goyah, ya, gampang goyah. Tetapi Tuhan menjadikannya batu karang, yaitu Petrus itu adalah batu karang. Daud itu adalah seorang yang berselingkuh, dia mempunyai kelemahan di dalam seksualitas. Tetapi Daud menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Yohanes adalah seorang yang pemarah, disebut anak guru bersama Yakobus, tetapi dia menjadi rasul kasih. Ya, daftar ini bisa bertambah terus, saudara-saudara. Dan di dalam Ibrani dikatakan begini ya, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu apabila aku tidak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang lain-lain. Panjang sekali daftarnya, saudara. Mereka telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Saudara-saudara sekalian, Paulus itu, pelayanan itu dimulai dengan kelemahan. Semakin sering kita menurunkan pertahanan kita, membuka topeng kita, berbagi pergumulan kita, menyadari dan
menyatakan kelemahan kita, justru semakin mungkin Tuhan memakai kita untuk melayani orang lain. Ingatlah ini ya, Paulus itu menceritakan kelemahan-kelemahannya di dalam surat-suratnya. Ya, Paulus itu menyatakan kegagalannya, saudara, dengan tidak ragu-ragu. Di dalam Roma itu dia mengatakan, sebab apa yang aku kehendak, bukan apa yang kau kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang tahu, yang jahat yang aku perbuat. Paulus Rasul itu mengakui, aku ada kelemahan itu. Aku tahu apa yang baik, tapi lihat aku di dagingku ini membuat aku gagal. Saudara-saudara, Paulus menyatakan frustasinya. 2 Korintus 8b mengatakan, beban yang ditanggungkan atas kami begitu berat, begitu besar, begitu berat, sehingga kami putus asa, saudara ya. Juga dengan hidup kami. Paulus tidak ragu menceritakan frustasi-frustasinya. Bahkan Paulus juga tidak takut menyatakan ketakutan-ketakutannya. 1 Korintus pasal 2 ayat 3 berkata, aku juga datang kepadamu dalam kelemahan, saudara-saudara, dengan sangat takut dan gentar. Saudara-saudara sekalian, Paulus itu rasul ya. Dia sangat dihormati, tapi dia menulis dengan jelas, menulis loh ya, bukan cuma ngomong, menulis saja biar dibaca. Bahwa dia itu menunjukkan dirinya itu ada banyak kelemahan dan dia ada ketakutan. Saudara-saudara sekalian, tapi dalam kelemahan-kelemahan itulah justru Paulus itu menjadi rasul yang luar biasa. Sebab Tuhan itu memberikan kasih karunia pada orang yang rendah hati. Paulus dengan jelas mengatakan, kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diriku. Rendah hati itu bukan rendah diri, saudara-saudara. Rendah hati itu adalah jujur tentang kelemahan kita. Ya, kelemahan-kelemahan diri, tidak ragu-ragu, dan mengakuinya. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikanlah ini ya, ini menarik ya, kata dia. Jika kita itu kelihatan kekuatan, jika orang melihat kita ini hanya kekuatan, maka itu akan buat orang berkecil hati. Wah hebat ya, Pak Tikyo gitu ya. Ya aku enggak bisa kayak dia lah. Wah hebat ya, udah. Itu membuat saya kecil hati. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan memakai Anda walaupun banyak kelemahan, orang itu akan terinspirasi. Wah si Tikyo itu sebetulnya gitu ya, gagap. Wah si Tikyo itu gitu ya. Tetapi lihat dalam kelemahannya itu Tuhan bisa memakai dia. Tuhan juga bisa memakai aku, gitu ya. Karena Tuhan bisa pakai si Tikyo yang lemah itu, misalnya gitu. Nah, saudara-saudara, justru kelemahan itu buat orang itu terinspirasi, ya, melihat kebaikan Tuhan dan percaya. Saya tahu, saudara-saudara, saya juga banyak ditolong oleh orang-orang yang lemah dan dipakai oleh Allah secara luar biasa. Kesaksian. Ingatlah teman-teman, menunjukkan kekuatan itu sering kali menciptakan persaingan. Tetapi berbagi kelemahan itulah yang menciptakan komunitas. Ya, di dalam menunjukkan kelemahan lah kita ini menjadi sebuah ada persekutuan yang indah di antara kita. Dan terakhir, saudara-saudara, temukanlah kelemahan, temukanlah kemuliaan Tuhan di dalam kelemahan kita. Paulus berkata begini, aku tidak akan bermegah selain kelemahanku. Ya, dia memuliakan Tuhan, bermegah itu memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Aku akan memuliakan Tuhan justru bukan dengan kekuatan. Selain itu artinya hanya atas kelemahan-kelemahanku. Ya, selain itu aku tidak mau membanggakan diri. Aku bangga, aku bermegah dalam kelemahanku. Kenapa, saudara-saudara? Paulus itu mengatakan sebab Tuhan Yesus itu di dalam kelemahan-kelemahanku itu aku merasa Tuhan itu merasakan kelemahan-kelemahan. Aku jadi dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, aku memperoleh pertolongan dari Roh Kudus. Ya, aku mengerti bahwa pertolongan itu datang dari Roh Kudus. Ya, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ya Tuhan itu kadang-kadang ya malah mengubah kekuatan kita menjadi kelemahan supaya Dia dapat memakai kita lebih hebat lagi. Ya, saudara-saudara sekalian, kita mengenal Musa itu ya, yang mesti ke padang gurun 40 tahun. Kekuatannya sebagai orang Mesir itu ditaklukkan di padang gurun. Kita mengenal bagaimana Yakub itu dipukul Tuhan sampai dia pincang.
supaya dia kemudian menjadi orang yang dipakai Allah secara luar biasa. Waktu saya pendek, saya minta maaf ini agak terlambat lagi Mas. Tapi saya mau mengajak saudara melihat foto ini aja sebagai penutup kita, saudara-saudara ya. Saudara pasti kenal nama orang ini ya, namanya Nick Vujicic. Orang tidak punya tangan, kiri kanan tidak ada tangannya. Kakinya cuma kecil satu, yang sebelah kanan itu saja. Yang kaki sebelah kiri itu tidak ada. Saudara, dia pernah mau bunuh diri. Karena dia putus asa, bagaimana saya bisa hidup. Tetapi mamanya menolong dia untuk dalam kelemahan, engkau mesti percaya Tuhan itu punya maksud. Dan ketika dia ingat perkataan mamanya itu, dia berkata, tuh, aku mau hidup. Dan kemudian dia justru menjadi seorang motivator yang salah satu motivator paling hebat di dunia. Karena dalam kelemahannya itu dia menunjukkan, lihat Tuhan bisa memakai aku. Dia menginspirasi banyak orang, dan Tuhan kemudian mengaruniakan keluarga itu, keluarganya saudara-saudara, orang yang kayak begini nih, dia punya istri namanya Kanai itu, istrinya cantik, dia punya 4 anak sekarang ya. Tuhan memakai kelemahan dia justru menjadi berkat bagi dunia. Saya berdoa, saudara-saudara, engkau juga menemukan bahwa Tuhan memakai kelemahan untuk memuliakan Tuhan, mempermalukan orang-orang yang kuat itu ya. Mari kita renungkan, Tuhan itu bekerja paling kuat justru dalam kelemahan kita. Paling kuat di dalam kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah, kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, biar kita merefleksikan, mari kita berdoa dan merefleksi diri. Tuhan kiranya menuntun kita untuk melihat kelemahan-kelemahan kita. Dan biarlah kelemahan-kelemahan itu membuat kita semakin bergantung pada Allah. Membuat kita tidak sombong, membuat kita memerlukan orang lain, dan membuat kita bisa mengerti kelemahan orang lain. Dan dengan begitulah kita menjadi pelayan-pelayan yang memuliakan Tuhan. Tuhan akan berkati saudara. Justru dalam kelemahan bahkan jadi berkat yang memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Sesungguhnya kami juga adalah orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam kelemahan kami itulah sesungguhnya Engkau datang dan memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang lemah yang dipilih Allah, supaya kami beroleh keselamatan. Dan sekarang Kau akan memakai kami untuk memuliakan nama-Mu juga dalam kelemahan-kelemahan ini, dengan bersandar kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau selama ini kami berjalan menurut kekuatan kami sendiri, kami menolak kelemahan-kelemahan itu, tapi biarlah hari ini Tuhan menuntun kami untuk dengan rendah hati datang kepadamu. Di dalam kelemahan kami mencari Engkau Juru Selamat. Kami mencari pertolongan teman-teman, kami membagikan dan menyatakan bagaimana di dalam kelemahan inilah kami merasakan kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan, dan tuntunlah kami menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk semua keadaan yang kami terima. Kami tahu Engkau beserta dengan kami.
Terpujilah nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk beberapa doa syafaat. Tuhan kiranya akan berkati dan menuntun kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami mau terus berdoa supaya Engkau sendiri akan menjaga bangsa negara ini. Kami mendengar ada rumor-rumor tentang adanya kekacauan, tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau-lah yang akan bisa menjaga dan memelihara bangsa dan negara ini. Tuntunlah kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati para aparat keamanan, sehingga mereka dengan hikmat, pertolongan Tuhan, dan dengan kuasa-Mu juga boleh menjaga keamanan ketenangan bangsa negara ini. Tuhan, kami berdoa gereja Tuhan di mana-mana tempat, jadikanlah kami saluran berkat dan membawa kedamaian dan ketenangan juga di tengah-tengah bangsa negara ini. Kami memang sedikit di negara ini, kami minoritas, kami bukan orang-orang yang kuat, tetapi kami percaya Tuhan, jikalau kami bersatu padu dan kami sungguh-sungguh saling mengasihi, kami akan menjadi saluran berkat. Satukanlah gereja-Mu. Berdoa secara khusus untuk GKA Immanuel Malang. Tuhan, kami juga datang dalam kelemahan kami. Kami sadar kami bukanlah gereja yang kuat, kami penuh kelemahan. Tetapi pagi hari ini kami sekali lagi dibawa untuk memandang kepada Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang akan menuntun kami supaya kami menjadi saluran berkat. Ajar kami jujur diri kami sendiri, ajar kami tidak putus asa dan berharap pada Tuhan, dan kami boleh saling menguatkan, bukan saling menghakimi, saling mengasihi, bukan saling menjauhi. Dan kiranya Tuhan, meskipun kekuatan kami kecil, jikalau ada kasih Allah, pertolongan Tuhan, gereja-Mu akan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya hamba Tuhan, para pengurus komisi, para majelis, semua jemaat Tuhan. Tuntunlah kami untuk hidup memuliakan-Mu, bergandengan tangan dalam kelemahan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk 40 tahun gereja kami tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyertai kami selama 40 tahun ini. Tuhan, jadikanlah maksud-Mu, tuntunlah kami. Kami berterima kasih untuk 40 hari dengan tujuan yang boleh berjalan sampai hari ke-35 ini. Terima kasih Tuhan. Waktu kami mulainya, kami sungguh datang dengan takut, dengan kuat, dengan hati yang kecil, tetapi kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menunjukkan bahwa kami mempunyai saudara-saudara yang setia untuk bersama memikirkan pertumbuhan kerohanian ini. Berkati semua saudara-saudara, berkati teman-teman yang saat ini hadir, berkati doa-doa mereka, Tuhan berkati hidup mereka, sehingga sungguh Tuhan, oleh karena Engkau-lah kami semua dituntun untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segala yang kami hadapi hari ini. Engkau-lah kebanggaan dan kemuliaan kami. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara yang tidak bisa bersama-sama kami saat ini karena sakit, karena dalam pergumulan, karena mereka ada masalah-masalah, sehingga mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami mengikuti doa pagi ini. Beberapa teman-teman yang dulu ikut, sekarang sudah tidak ikut, Tuhan juga ingat mereka. Tuhan akan menolong juga saudara-saudara. Dan tolonglah kami ketika melihat saudara-saudara kami yang lemah itu. Kami mempunyai hati yang mengasihi, dan kami boleh mencari mereka, menuntun mereka kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menolong kami dalam kelemahan kami juga. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan sertai dan berikan kekuatan. Dan tangan Tuhan yang murah menuntun kami sekalian untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua yang dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan kami menyerahkan hari kami juga kepada-Mu. Tuntunlah kami, dan kami mau mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, saudara-saudara. Saat teduh, persekutuan selesai. Tuhan Yesus memberkati.